Sebelumnya kita sudah membahas arc pertama dari Bleach, yaitu Agent of Shinigami, yang berisi tentang perjalanan awal mula Ichigo menjadi seorang Shinigami pengganti Rukia hingga menemukan kekuatan sejatinya untuk menyelamatkan Rukia. Sekarang petualangan Ichigo masuk ke arc berikutnya, yaitu arc menyelinap ke Soul Society. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Sesaat setelah portal dibuka, seluruh member yang akan menyelamatkan Rukia pun masuk ke portal menuju Soul Society. Sayangnya, mereka ketiban sial karena harus menghadapi Koryu, mesin bersih-bersih Soul Society yang bertugas membersihkan jalan arwah. Untung saja, walau sial, mereka masih bisa selamat karena kekuatan perisai dari Orihime. Akibat gangguan Koryu tadi, tim penyelamat dari Rukia ini tidak mendarat sempurna. Mereka berada di distrik Rukon yang merupakan bagian luar dari Soul Society. Padahal tujuan mereka adalah Seireitei, yang merupakan tempat tinggal para Shinigami. Untuk masuk Seireitei, Ichigo dan kawan-kawannya harus menang melawan penjaga gerbang, seorang Shinigami raksasa bernama Jidanbo. Singkat cerita, Ichigo sih sempat menang dan pintu pun dibuka. Namun sekali lagi mereka harus sial karena Gin Ichimaru yang merupakan kapten divisi 3 dari Soul Society muncul. Kehadiran Gin di depan kawanan Ichigo tentu untuk menggagalkan kelompok Ichigo masuk dalam Seireitei. Dengan satu skill Sanpakuto miliknya, Gin berhasil mengusir Ichigo dan juga membuat Jidanbo terluka. Setelah gagal masuk lewat gerbang utama, Yoroichi yang menjadi pengarah kemudian mencari jalan lain. Dia mencari kawan lamanya yang bernama Shiba Kukaku. Pada momen ini muncul karakter baru, yaitu Ganju. Sifat Ganju cukup aneh karena membenci Shinigami, bahkan sempat bertarung dengan Ichigo. Tapi akhirnya Ganju ini secara misterius pulang saat alarm yang dia bawa berbunyi. Setelah menentukan arah berikutnya, kelompok Ichigo pun mencari di seluruh penjuru distrik Rukon. Akhirnya rumah aneh dari Shiba Kukaku ditemukan. Sosok Shiba Kukaku ternyata seorang perempuan seksi yang menjadi panutan bagi Ganju. Di kediaman Shiba Kukaku, rencana masuk ke dalam Seireitei cukup simpel, yaitu menggunakan meriam berkekuatan roh. Untuk masuk menggunakan hal tersebut, seluruh kelompok Ichigo harus belajar memusatkan energi roh mereka pada sebuah bola meriam. Bagi Sado, Ishida, dan Inoue, hal ini cukup mudah. Namun, bagi Ichigo yang memiliki reaksi sangat besar, hal ini sangat sulit untuk dikendalikan. Akhirnya, Ganju yang sebenarnya membenci Ichigo sempat mengajar Ichigo cara mengendalikan bola meriam tersebut. Setelah pemusatan energi roh dikuasai oleh kelompok Ichigo, maka penembakan meriam roh pun dilaksanakan. Di sini Ganju menjadi pendamping kelompok tersebut untuk mengamankan situasi. Sayangnya karena pemusatan energi roh tadi dilakukan secara tergesa-gesa, jadi energi rohnya tidak stabil. Makanya mereka mendarat di lokasi yang berbeda dan terbagi menjadi 4 kelompok. Cahaya terang di langit Seireitei kemudian menjadi sebuah pengumuman datangnya para penyusup. Di sisi lain Seireitei, Rukia ternyata divonis hukuman mati dan sedang dipindahkan ke sebuah penjara khusus. Renji yang menyebut Rukia sempat disorot saat bertemu Kapten Divisi 5, yaitu Sosuke Aizen. Pertemuan keduanya pun membicarakan kemungkinan kalau eksekusi Rukia sebenarnya direncanakan. Hal ini pun membuat Renji bimbang tentang eksekusi yang akan dilakukan pada Rukia. Setelah Rukia dipindahkan, seluruh kapten pun dikumpulkan untuk membahas kegagalan Gin membunuh kelompok Ichigo yang dikenal sebagai Ryoka. Namun sebelum semua menjadi jelas, tiba-tiba pertemuan ini dibatalkan karena adanya pengumuman penyusup. Nah, balik lagi ke kejadian kelompok Ichigo tadi. Setelah ledakan dan pengumuman penyusup tadi, tim pertama yang disorot adalah Ichigo dan juga Ganju. Kedua orang ini bertemu dengan Shinigami dari divisi 11, yaitu Ikkaku Madarame dan juga Yumichika Ayasegawa. Maka terjadilah 2 lawan 2, Ichigo melawan Ikkaku dan Yumichika melawan Ganju yang sedang kabur. Dalam pertarungan ini sekali lagi Ichigo harus menyaksikan keunggulan dari Shinigami berpengalaman. Ikkaku bisa mengeluarkan perubahan pertama atau Shikai dari Sanpakuto miliknya. Keunikan Shikai dan Sanpakuto milik Ikkaku sempat memojokkan Ichigo, tapi bukan pemain utama namanya kalau bisa kalah lawan Keroco. Dengan cepat Ichigo bisa membaca serangan Ikkaku dan memberikan tebasan terakhir yang melumpuhkan si botak. Nah hebatnya,
Ichigo yang menang dalam pertarungan tersebut malah mengobati Ikkaku. Tujuannya adalah mendapat informasi tentang posisi Rukia. Di sini Ikkaku dengan fair memberi 2 info pada Ichigo. Pertama, Rukia dikurung di penjara bagian barat bernama Seisaikyu Shinshiro. Kedua, Ichigo dikatakan untuk berhati-hati dengan Kapten Ikkaku dari Divisi 11 yaitu Kenpachi Saraki. Pindah ke kejar-kejaran antara Ganjo melawan Yumichika. Ganjo yang sudah menguasai beberapa teknik berhasil mengalahkan Yumichika. Dia menjadikan Shinigami ngaku-ngaku cantik ini menjadi sebuah kembang api. Di sisi lain dari pendaratan yang berantakan ini, kita pindah ke kelompok Inoue dan Ishida. Keduanya harus bertemu dengan seorang Shinigami raksasa bernama Ikan Saka Jirobo. Sama seperti Shinigami lainnya, Jirobo mampu menggunakan Shikai dari Sanpakuto miliknya. Namun di sini Ishida masih jauh lebih kuat dengan busur barunya yaitu Sunray Glove. Dengan satu shot Ishida langsung mengempaskan Jirobo. Kelompok pendaratan berikutnya yang disorot adalah Sado. Mungkin pendaratan Sado ini yang paling sial karena udah sendiri, dia juga harus melawan berbagai Shinigami. Awalnya sih cuma bertemu dengan Shinigami dari Divisi 8, yaitu Enjoji Tatsufusa. Saat bertarung, Sado bisa sekali shot dan menumbangkan Tatsufusa dengan mudah. Sayangnya nasibnya begitu sial, Sado harus bertemu dengan Kapten Divisi 8, yaitu Kyoraku Sunzui. Perbedaan kekuatannya tidak ngotak. Sado harus kena bantai secara mental dan fisik bahkan setelah menggunakan kekuatan penuh. Tapi untung saja Kyoraku ini tipe orang pemalas dan tidak membunuh Sado hingga dipanggil untuk rapat penting para kapten. Balik lagi ke Ichigo dan Ganjo yang bertemu dengan Hanataro Yamada dari Divisi 4. Awalnya mereka ingin menjadikan Yamada sebagai Sandra, tapi sayangnya di Soul Society tiap divisi tidak akur dan rencana Sandra ini gagal membuat ketiganya harus kabur. Setelah pelarian tadi, Ichigo, Yamada, dan Ganjo berbincang. Siapa sangka Yamada tertarik untuk menyelamatkan Rukia karena dia cukup kagum dengan Shinigami perempuan tersebut. Makanya Yamada memperlihatkan jalan pintas menuju penjara Rukia lewat gorong-gorong bawah tanah. Sayangnya di depan penjara muncullah Renji Abarai yang sudah pernah bertarung dengan Ichigo. Rematch pun tidak terelakkan. Nah, itu tadi arc kedua dari Bleach, arc menyelinap ke Soul Society. Kalau kamu suka videonya, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita terus berbagi konten anime menarik lainnya.